Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pandu nomor data Samsir, nomor induk mahasiswa 19.024.318. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tenaga kerjaan. Sejarah tenaga kerjaan yang pertama yaitu sejarah tenaga kerjaan pada masa kerajaan. Setelah memasuki abad Masehi, ketika sudah mulai berdiri suatu kerajaan di Indonesia, hubungan kerja berdasarkan perbudakan seperti saat zaman kerajaan Hindia Belanda, pada zaman ini terdapat suatu sistem pengkastaan seperti Brahmana, Kshatriya, Waisya, Sudra, dan Parya, di mana kasta Sudra merupakan kasta paling rendah. Golongan Sudra dan Pria ini menjadi budak dari kasta Brahmana, Kshatriya, dan Waisya, dan mereka hanya menjalankan kewajibannya sedangkan hak-haknya dikuasai oleh para majikan. Sejarah atau politik hukum selanjutnya yaitu sejarah politik hukum tenaga kerjaan pada masa penjajahan di Belanda. Sejarah undang-undang tenaga kerjaan di Indonesia tak lepas dari sejarah perbudakan di negeri ini, yaitu saat masih disebut Hindia Belanda. Selepas era perbudakan, pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak. Pada tahun 1820, ada peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan membayar pajak bagi pemilik budak. Kemudian pada tahun 1829 ada peraturan yang melarang mengangkut budak yang masih anak-anak. Setelah itu pada tahun 1839 ada peraturan tentang pendaftaran anak budak dan pengganti nama para budak. Sebelum itu pada tahun 1825 ada peraturan tentang budak dan perdagangan budak. Peraturan penghapusan budak dikeluarkan pada tahun 1854. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1860 baru dinyatakan hapus sama sekali, meskipun pada praktiknya setelah tahun 1860 masih banyak orang yang berstatus budak dan pemilik budak. Istilah budak setelah tahun 1860 itu mulai menciut. Istilah budak sudah semakin kurang kedengaran, tetapi diganti dengan istilah lain yaitu hamba dan perhambaan. Pada tahun 1880 dikeluarkan sebuah peraturan terkait dengan para pekerja. Orang-orang yang bekerja itu disebut dengan kauli atau kuli. Dan peraturannya adalah kauli ordonansi. Pada masa selanjutnya, peraturan kuli ini mulai menjadi sorotan seiring dengan penggunaan istilah bagi para pekerja yang mulai bergeser dari kuli ke buruh. Menjelang kalahnya pemerintah Belanda di Indonesia, ordonansi itu dihapuskan. Sejarah undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia mencapai pada puncaknya ketika negara ini merdeka, di mana hukum yang diterapkan terkait dengan ketenagakerjaan saat itu hingga kini dan di masa yang akan datang akan selalu bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sejarah politik hukum ketenagakerjaan pada masa Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, mulai tanggal 12 Maret 1942, pemerintah militer Jepang membagi 3 daerah penduduk, yaitu yang pertama Jawa, kedua Madura, ketiga Sumatera, yang dikontrol dari Singapura dan Indonesia Timur. Politik hukum masa penjajahan Jepang diterapkan untuk memusatkan diri bagaimana dapat mempertahankan diri dari serangan sekutu, serta menguras habis kekayaan Indonesia untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Pada masa itu diterapkan Romusa dan Kinroshi. Romusa adalah tenaga-tenaga sukarela yang pada kenyataannya adalah tenaga kerja paksa.
yang dikerahkan dari Pulau Jawa untuk ke Sumatera. Sekitar 100.000 orang dan bekerja secara terus-menerus hingga meninggal dunia. Sementara Kinroshi adalah tenaga kerja paksa yang dipekerjakan dalam waktu yang singkat. Sejarah ketenagakerjaan politik hukum setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa Orde Lama. Dalam merebut kemerdekaan Indonesia, gerakan buruh memainkan peranan yang penting. Peran baru dengan keterlibatannya dengan gerakan kemerdekaan nasional. Melalui yang disebut dengan Laskar Buruh, Kaum Buruh, dan Serikat Buruh di Indonesia. Aktif dalam perjuangan merebut kemerdekaan di Indonesia. Sumbangan bagi keberhasilan mencapai kemerdekaan pada masa revolusi fisik 1945 sampai 1949 menjamin gerakan buruh tempat atau posisi yang baik setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Hal ini tampak khususnya dalam pembentukan kebijakan dan hukum perburuhan di Indonesia. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bahwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia ada beberapa peraturan hukum perburuhan yang disebut progresif atau maju, dalam arti amat protektif atau melindungi kaum buruh. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang keselamatan di tempat kerja yang ditertibkan oleh pemerintah sementara di bawah Syahir. Undang-undang ini memberi sinyal beralihnya kebijakan dasar perburuhan dari negara baru ini, yang mana sebelumnya diatur dalam pasal 1601 dan 1603 BW, yang cenderung liberal atau dipengaruhi perkembangan dengan dasar prinsip seperti no work, no pay. Kemudian menyusul lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang perlindungan buruh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Undang-undang ini mencakup banyak aspek perlindungan bagi buruh, seperti larangan diskriminasi di tempat kerja, ketentuan 40 jam kerja, dan 6 hari kerja seminggu. Kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas perumahan, larangan memperkerjakan anak di bawah umur 14 tahun, termasuk juga menjamin hak perempuan untuk mengambil cuti haid 2 hari dalam sebulan dan cuti melahirkan 3 bulan. Undang-undang ini bisa dikatakan paling maju di regional Asia pada waktu itu, yang kemudian menjadi dasar utama kebijakan legislasi hukum perburuhan di Indonesia yang prospektif. Pada tahun 1950-an, masih dalam suasana gerakan buruh yang sedang dinamis, dihasilkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelisihan perburuhan, disusul dengan Undang-Undang Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang memberikan proteksi yang amat kuat kepada para buruh atau pekerja dengan kewajiban meminta izin kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan atau P4 untuk pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuan antara serikat buruh dan majikan, yang sungguh amat terasa nuansa demokratis. Dalam ketentuan pasal-pasalnya termasuk sebuah Undang-Undang tahun 1956 yang meratifikasi Konvensi ILO nomor 98 tentang hak berorganisasi sekaligus menjamin lebih jauh lagi memberi serikat buruh status hukum. Sejarah politik hukum selanjutnya yaitu sejarah politik hukum ketenagakerjaan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru adalah merupakan masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata. Untuk kepentingan pemerintah pada saat itu, dan pada masa Orde Baru itu pula lah telah terjadi pembelengguan di segala sektor. Dimulai dari sektor hukum atau undang-undang,
perekonomian atau bisnis, kebebasan atau pers, dan lain-lain sebagainya. Untuk mengalihkan citra bangsa Indonesia yaitu sebagai negara hukum, terutama dalam di bidang hukum dan politik, untuk menyampaikan bahwa revolusi belum selesai. Dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan ideal atau konstitusional dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1967. Serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Orde Baru diawali oleh peristiwa-peristiwa dramatis, khususnya pembantaian dan penghancuran elemen PKI tahun 1965, yang mengubah secara permanen konstelasi kekuatan politik dan berdampak secara mendalam atas nasib organisasi buruh. Pasca tahun 1965, posisi buruh lebih rendah daripada yang pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Orde Baru memang mewarisi kondisi ekonomi yang porak-poranda. Karena itu, di salah satu tugas utama yang diemban oleh Orde Baru di bawah Komando Soeharto adalah menggerakkan kembali roda ekonomi. Dengan tujuan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor paling penting untuk menjelaskan kebijakan perburuhan Orde Baru. Rezim Soeharto menerapkan strategi modernisasi defensif atau defensive modernization, di mana penguasa berusaha mengatur segalanya dan mengontrol organisasi buruh untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Di samping pendekatan ekonomis itu, pertimbangan-pertimbangan politik yang mendasarinya juga merupakan aspek yang penting dalam kebijakan-kebijakan perburuhan dalam masa Orde Baru. Agenda utama rezim Orde Baru yang didominasi oleh militer adalah mencegah kebangkitan kembali gerakan berbasis massa yang cenderung radikal, seperti gerakan buruh yang terlihat selama Orde Lama. Jadi, motif utama Orde Baru sejak awal adalah kontrol terhadap semua jenis organisasi yang berbaris massa, entah partai politik maupun serikat buruh yang dianggap kerapuhan dan kehancuran Orde Lama. Meskipun stabilitas yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, kontrol politik penguasa terhadap buruh terutama dimaksudkan untuk menghapus pengaruh aliran kiri dari gerakan buruh dan arena politik secara luas. Ciri utama akomodasi buruh majikan negara selama Orde Baru adalah kontrol negara yang sangat kuat atas organisasi buruh dan pengingkaran terus-menerus kelas buruh sebagai kekuatan sosial. Kondisi perburuan di Indonesia selama Orde Baru dapat dijelaskan dalam terang model akomodasi di atas. Kontrol negara terhadap serikat buruh berlangsung terus-menerus dengan dukungan militer. Kontrol itu mengalami penguatan signifikan sejak dekade 1980 bersamaan dengan berakhirnya era boom minyak dan pemerintah harus mengerahkan industri ke orientasi ekspor. Peraturan tentang ketenagakerjaan yang menjadi kontroversi pada masa ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang kental dengan militerisme. Pada periode ini, pendekatan militeristik atas bidang perburuan menjadi semakin kuat dengan diangkatnya Laksamana Sudomo menjadi Menteri Tenaga Kerja. Salah satu contoh paling tragis pengendalian buruh yang militeristik adalah kasus Marsinah hingga kini masih menjadi misteri. Selain sebagai alat kontrol di tangan rezim Orde Baru untuk meredam gerakan massa buruh yang kuat, militer juga menjadi pelaku utama dalam bisnis sejak tahun 1958. Suatu peran yang hingga kini saat ini dipertahankannya. James Castle menilai bahwa hubungan industrial selama 30 tahun di bawah Orde Baru ditandai oleh kontrol pusat otoriter, saling curiga, dan bahkan kebrutalan.
Seperti yang kita ketahui, hukum perburuhan adalah perjuangan politis untuk menegaskan bahwa paham liberalisme dengan doktrin laissez-faire tidak dapat diterapkan secara mutlak. Dari sini sebenarnya sudah terlihat bahwa hukum perburuhan senantiasa dalam bahaya intrusi paham liberalisme yang menganggap hukum perburuhan sebagai intervensi atau diskriminasi yang melemahkan perekonomian karena melanggar doktrin laissez-faire. Bahaya intruksi ini semakin besar lagi jika hubungan antara majikan dan buruh dipahami semata-mata atau terutama merupakan hubungan hukum. Jika pemerintah atau siapapun berpikir bahwa cara terbaik membina atau mendisiplinkan buruh dan majikan adalah melalui hukum. Masa yang selanjutnya yaitu masa reformasi. Sejak berakhirnya masa Orde Baru, peluang untuk lahirnya gerakan buruh dimulai dengan dibukanya kebebasan berserikat meskipun tetap hanya satu serikat yang diakui pemerintah. Pada masa ini, SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, melahirkan jaringan perburuhan yang dimotori oleh LSM dengan aksi-aksi menolak militerisme dan menolak Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997. Pada masa ini telah dapat dipastikan bahwa LSM memegang peranan penting dalam membangun jaringan dan menggerakkan isu-isu buruh. Gerakan LSM perburuan ini sama sekali terpisah dari SPSI sebagai intuisi akan tetapi berjaringan dengan aktivis-aktivisnya yang tidak puas terhadap kinerja SPSI. 12 LSM perburuan bergabung dengan jaringan yang dinamai KPHP atau Komisi Pembaruan Hukum Perburuhan. Secara sistematis dan substansial melakukan aksi penolakan undang-undang tersebut ditandai dengan keluarnya buku yang berisi pemikiran para ahli mengenai mengapa undang-undang itu harus ditolak. Dalam pandangan KPHP, undang-undang tersebut memuat hak-hak dasar buruh seperti jaminan atas pekerjaan, kebebasan berorganisasi dan mogok, serta lembaga penyelesaian perburuan yang adil. Aksi penolakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 ini juga dianggap sebagai aksi massa oleh kelompok-kelompok buruh. Situasi politik yang rentan, awal krisis ekonomi, dan aksi-aksi penolakan yang konsisten yang menyebabkan kepala-kepala pemerintahan silih berganti dengan kurun waktu yang amat pendek. Mengambil sikap aman dengan penundaan pemberlakuan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa penolakan ini sangat berhasil. Dan selama 5 tahun undang-undang untuk mengatur perburuan kembali ke undang-undang lama sebelum akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masa yang terakhir yaitu masa yang sekarang. Perkembangan hukum perburuhan ditandai oleh lahirnya 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembinaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh telah mengubah sistem keserikat buruhan di Indonesia. Dengan diundang-undangkannya undang-undang ini, maka sistem keserikat buruhan di Indonesia berubah dari single union system menjadi multi-union system. Hal ini disebabkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, sekurang-kurangnya 10 orang buruh dapat membentuk serikat buruh di suatu perusahaan. Meskipun sedikit menyimpang dari konvensi inti ILO nomor 87, namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini mendorong berjalannya demokratisasi di tempat kerja melalui serikat atau pekerja
atau serikat buruh. Buruh diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan syarat-syarat kerja dalam kondisi kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum perburuhan yang mengatur keserikat buruhan mempunyai nilai yang positif. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 97 yang sempat diundangkan namun tidak pernah efektif. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini juga mengandung banyak permasalahan, misalnya masalah inkonsistensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.